Kalau misalnya kita sebut 10 derajat itu adalah suhunya, tetapi variabel linguistiknya apa gitu. Apa variabel linguistik yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan suhu? Katakanlah tadi di awal kita tahu suhu itu kita definisikan menjadi 3 variabel linguistik, dingin, hangat, dan panas. Itulah variabel linguistiknya. Jadi, nilai-nilai yang, difahami oleh manusia gitu ya. Eh, Nilai kualitas. Oke, jadi misalnya suhu tadi kita bisa definisikan menjadi 3 nilai linguistik, dingin, hangat, dan panas. Kemudian dari dingin, dan hangat, dan panas ini bagaimana kita mendefinisikan, tingkat dinginnya atau tingkat hangatnya itu berapa dari sebuah suhu. Nah, kita perlu yang mendefinisikan juga yang namanya fungsi keanggotaan. Tadi kalian bisa pilih, ada banyak tadi fungsi keanggotaan, boleh yang linier, segitiga, trapesium, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi, eee untuk membangun sebuah sistem fuzzy, jadi tahapannya adalah dimulai dengan yang namanya yang pertama adalah fuzzification. Fuzzification ini adalah kita mengubah nilai, crisp atau nilai numerik menjadi nilai linguistik dan, berikut dengan nilai keanggotaannya. Kemudian berikutnya setelah kita ubah nilai numerik itu menjadi nilai nilai linguistik, selanjutnya adalah dilakukan proses inference. Inference dengan menggunakan yang namanya fuzzy rule. Dan yang terakhir adalah defuzzification. Hasil inference dengan fuzzy rule itu dikembalikan lagi menjadi satu nilai numerik. Kayaknya jadi 3 tahapan ya untuk, melakukan inference pada fuzzy atau, reasoning pada fuzzy ada 3 tahapan, ada diawali dengan fuzzification, inference, dan defuzzification. Oke, kita lihat contoh yang pertama, bagaimana kita melakukan reasoning atau penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika fuzzy. Contoh di sini ada contoh yang pertama adalah studi kasus untuk pemberian beasiswa. Nah, Eee, di sini kita punya studi kasus 2 mahasiswa seperti ini. Ada mahasiswa A yang IPK-nya 3,0 dengan gaji orang tuanya 10 juta per bulan. Ada mahasiswa B, IPK-nya 2,99, gaji orang tuanya 1 juta. Sebagai secara intuisi kita gitu sebagai manusia, melihat, 2 mahasiswa ini berdasarkan IPK dan gaji orang tuanya, intuisi kita pasti lebih prefer yang dapat beasiswa itu adalah yang mahasiswa B, gitu ya. Walaupun IPK-nya kurang dari A, tetapi dia gaji orang tuanya, jauh lebih rendah dibandingkan gaji orang tua yang A. Oke, secara intuisi kita sebagai manusia pasti sebagian besar itu akan prefer yang dapat, beasiswa atau penerima beasiswa yang lebih layak adalah mahasiswa B dibanding dengan mahasiswa A. Tapi kalau misalnya kita punya, punya aturannya yang kaku misalnya harus IPK-nya lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 misalnya, maka yang dapat justru misalnya malah mahasiswa A. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi kelayakan, dari gaji dan IPK, intuisi kita sih kayaknya yang B gitu ya, lebih cocok yang B kalau dapat beasiswa. Nah, kita akan coba menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan fuzzy system. Oke, pertama tadi kan ada 2 input ya, ada IPK, oke, ada IPK dan ada gaji. Oke, ada gaji. Oke, ada IPK dan gaji. IPK IPK itu bagaimana sih kita menentukan, eee, fungsi keanggotaan yang digunakan? Kenapa ini menggunakan trapesium, segitiga, dan trapesium? Kenapa nggak menggunakan segitiga semua misalnya, atau kenapa nggak menggunakan, trapesium semua? Nah, dalam fuzzy karena di sini memang basisnya adalah intuisi gitu ya, maka untuk menentukan fungsi keanggotaan ini juga biasanya dipengaruhi oleh intuisi dari yang membangun sistem fuzzy atau juga kepakaran. Itu ditentukan dari kepakaran atau pengetahuan expert yang merancang fuzzy ini. Misalnya misal kita punya pengetahuan bahwa
IPK kurang dari 2,0 itu pasti dikatakan buruk, itu hampir semua orang sepakat lah IPK 2,0 itu jelek gitu. Makanya di sini kita mendefinisikan bahwa IPK 2,0 maka buruknya adalah kebenarannya tingkat tingkat, keanggotaannya adalah 1. Kemudian kita juga tapi, kalau misalnya lebih dari 2 itu cukup kok, tetapi yang puncaknya cukup, satu anak misalnya atau di TELU misalnya dikatakan dia lulus itu IPK-nya minimum adalah 2,75 misalnya, maka 2,75 itu dikatakan syarat cukup. Maka di sini, 2,75 ini menjadi syarat cukup dan, ini apa, dia menjadi bentuknya adalah segitiga karena 2,75 ini satu nilai yang menjadi syarat bahwa IPK itu adalah cukup, hanya satu nilai saja. Kemudian yang fungsi keanggotaan yang ketiga, ada yang bagus. Bagus itu kesepakatan semua orang, misalnya semua orang sepakat bahwa kalau IPK-nya 3,25 itu adalah bagus, maka yang 3,25 maka, apa, nilai keanggotaannya adalah 1. Nah, kalau misalnya saya mau mendefinisikannya, fungsi keanggotaan dan batas-batas nilainya ini berbeda dengan yang ada ditampilkan di layar sini, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Oke, jadi misalnya kalau pengetahuan kalian misalnya mengatakan bahwa yang dikatakan bagus itu bukan mulai 3,25 tapi mulai dari 3,5 misalnya batasnya diganti, itu boleh nggak? Sangat boleh ya. Jadi untuk mendefinisikan, bentuk fungsi keanggotaan dan juga batas-batasnya ini, serta berapa banyaknya variabel linguistik yang mau digunakan, itu silakan bisa disesuaikan dengan kasusnya dan dengan pengetahuan, kemudian kepakaran yang, kalian miliki gitu ya. Jadi memang mungkin tidak akan sama kalau saya misalnya mendefinisikan IPK seperti ini, tapi mungkin nanti kalian merancang untuk IPK itu berbeda dengan yang saya punya, boleh nggak? Sangat boleh ya, oke. Jadi, ini bisa, berbeda bentuk keanggotaannya, bisa berbeda, batas nilainya dan juga variabel linguistiknya itu silakan disesuaikan dengan kasus dan, pengetahuan yang kalian miliki. Begitu juga dengan gaji. Gaji di sini ada 4 nilai linguistik, ada kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Oke, ini untuk yang kecil, kurang dari 1 juta itu kecil, lebih dari 12 juta itu sangat besar, dan besar itu ada di antara 6 sampai 7 juta itu dianggap besar, sama aja gitu ya. Dan sedang antara 3 sampai 4 juta itu dianggap sedang, nilainya dianggap hampir sama. Oke, kalau misalnya kalian mau definisikan, ini misalnya saya mah gajinya mau didefinisikan cuma 3 nilai aja, kecil, sedang, besar, boleh nggak? Boleh, gitu ya, silahkan. Jadi untuk mendefinisikan ini, 2 ini memang perlu intuisi, perlu pengetahuan, dan perlu menyesuaikan juga dengan kasus, gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau kalian menghadapi kasus yang sama, bisa jadi nanti, apa, pendefinisian atau perancangannya bisa berbeda-beda antar tiap orang, gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk inputnya ada 2, ada IPK dan ada gaji. Kita sudah definisikan untuk IPK ini apa, fungsi keanggotaan dan juga variabel linguistiknya, dan untuk gaji adalah fungsi keanggotaan dan variabel linguistiknya seperti ini. Kemudian, eee, model untuk inference-nya, ada 2 jenis model untuk inference pada fuzzy based system. Ada model Mamdani. Nah, Mamdani itu adalah bentuknya yang ini. Ini adalah model Mamdani. Ini adalah model output untuk inference dengan menggunakan model Mamdani. Jadi output-nya pun itu dibuat dalam bentuk fungsi keanggotaan kalau kita menggunakan model Mamdani. Jadi tadi kan, kita mau menentukan nih nilai kelayakan seorang mahasiswa menerima beasiswa, apakah kelayakannya tinggi atau kelayakannya rendah. Oke, di sini kita punya misalnya skala nilai kelayakannya 0 sampai 100, kemudian rendah dikatakan tingkat kelayakannya rendah kalau nilainya kurang dari 50 dan tinggi kalau lebih dari 80. Kalau misalnya mau bikin, output jadi 3 boleh nggak? Boleh, misalnya rendah, sedang, tinggi, boleh? Boleh. Oke ya, jadi silakan disesuaikan. Kemudian, nah dari sini, eee, ini kan untuk model output-nya ya, untuk output-nya adalah satu nilai kelayakan dengan menggunakan model Mamdani. Kemudian ini yang sebelah sini, ini yang namanya fuzzy rule atau aturannya.
Jadi kita mendefinisikan juga rule-nya. Tadi kan kita punya 2 input ya, kita punya IPK dan gaji. Nah, untuk membangun rule ini juga berdasarkan intuisi dan pengetahuan, berdasarkan pengetahuan dan intuisi. Nah, kita mungkin sepakat ya, bahwa kalau seseorang yang IPK-nya bagus dan gaji orang tuanya tinggi, gaji orang tuanya kecil, maka dia sangat layak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian seseorang yang IPK-nya buruk dan orang tuanya penghasilannya sangat besar, kita juga sepakat bahwa orang tersebut ya tidak layak gitu misalnya untuk mendapatkan beasiswa, maka di sini nilai kelayakannya rendah. Kemudian untuk nilai-nilai yang lain gimana? Jadi ini fuzzy rule ini dibangun dari perpaduan antara input ya, antara kalau di sini adalah IPK dan gaji berarti, untuk mendefinisikan fuzzy rule ini adalah perpaduan dari nilai-nilai dari variabel IPK dan variabel gaji. Oke, ya. Nah ini gimana? Ini ya berdasarkan intuisi dan berdasarkan pengetahuan dan intuisi, kalian saat membangun sistem ini. Ini contohnya kita punya rule-nya seperti ini. Oke, misalnya kalau IPK-nya bagus, gaji orang tuanya sedang, itu kok lebih layak dibandingkan yang gajinya sangat besar gitu misalnya ya, kayak gitu ya. Oke, jadi ini silakan misalnya ini kita, punya perancangannya adalah seperti ini. Nah, ini kita sepakati dulu, kita pakai perancangan yang ini dulu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya rancangannya, fuzzy based system-nya, sudah punya rancangan sistem fuzzy-nya, berikutnya bagaimana proses melakukan inference dan proses reasoning-nya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, pertama, tadi kita punya IPK mahasiswa A, IPK-nya adalah 3,0. 3,0 itu berada di area sini ya, 3,0 itu berada di area sini. Nah, kenapa di sini bisa dapat fungsi keanggotaannya 0,5? Nah, 3,0 itu kan berada di antara nilai bagus di antara nilai bagus yang linear naik dan juga berada di linear cukup yang turun, berada di linguistik cukup yang turun. Oke, berarti untuk IPK mahasiswa A yang nilai IPK-nya adalah 3,0, berarti ini dia bisa cukup, bisa juga bagus. Bisa cukup, bisa bagus. Ya. Nah, sekarang adalah berapa cukupnya itu? Nah, balik lagi ke rumus yang ini, ke rumus yang linear. Cukupnya itu kan berada di linear sini ya. Berarti cukupnya itu adalah 3,25 dikurangi 3,0 dibagi dengan 3,25 dikurang 2,75. Nah, berarti yang kita lihat ketika kita mendefinisikan cukup itu adalah di area yang mulai dari sini sampai dengan sini. Ini menjadi nilai A-nya, batas bawahnya, dan ini menjadi nilai B-nya untuk yang cukup. Oke, kalian boleh hitung untuk yang cukup ini benar nggak 0,5? Kemudian untuk yang bagus itu juga sama. Kalau untuk yang bagus juga berarti dia antara 2,75 dan 3,25 ini ya. A-nya ini, B-nya ini sama. Oke, coba bisa dihitung dulu. Kalau yang cukup berarti tadi adalah cukup itu ini ya, 3,25 dikurang 3,0 kemudian dibagi dengan 3,25 dibagi 2,75. Sedangkan untuk yang bagus berarti 3,0 dikurang 2,75 dibagi 3,25 dibagi 2,75. Oke. Jadi dapat untuk cukupnya 0,5 dan untuk baiknya adalah 0,5 juga.
Oke, itu untuk yang mahasiswa sorry, untuk yang mahasiswa A. Nah, sekarang coba kalian hitungkan nilai kelayakan untuk yang mahasiswa B. Mahasiswa B dengan IPK-nya tadi adalah 2,99. Coba hitung. Nilai 2,99 itu berada di kurang lebih di sebelah sinilah. Di antara masih di antara cukup dan bagus, cuman lebih geser sedikit dibanding dengan yang, IPK-nya 3,0. Oke, silakan kalian hitung berapa nilai, keanggotaan jika untuk mahasiswa B, jika IPK-nya adalah 2,99. Oke, silakan dihitung, 5 menit ya, coba dihitung dulu. Oke, sudah dihitung? Coba saya cek. Amalia Zahra ada nggak? Iya, Berapa nilai keanggotaan untuk IPK 2,99? berarti itu tuh pakai rumus yang kedua ya, Bu? Dua-duanya? Oh, Kita dua-duanya. Aku baru karena dia ada di antara cukup dan ada di antara bagus. kalau cukup itu berarti yang berapa, Ibu? Karena kan kalau misalnya pakai yang rumus kedua, aku udah ngitung hasilnya 0,48. 0,48. Nah, berarti untuk 0,48 itu untuk bagus atau untuk cukup? Hmm, Nah, ini ada dua ya rumusnya. Satu untuk yang cukup, satu untuk yang bagus. Nah, kalau 0,48 berarti itu
Berapa dikurang berapa? Kamu, apa, operasinya gimana bisa dapat 0,48? Kan X-nya itu 2,99 Heeh, dikurangi yang A yang A-nya itu 2,75, mhm, kemudian dibagi B-nya itu 3,25 dan dikurang mhm, 2,75. oke. Nah, berarti itu berada di yang sini ya? Untuk yang bagusnya itu ya? Iya, Oke, berarti di sini kan? Di sini ketika kamu 2,99 di sini, nah berarti tadi 2,99 dikurang 2,75 ya? Dibagi iya, 3,25 kurang kurang 2,75. Nah, itu adalah ya. untuk yang area sini. Berarti untuk yang bagus. Nah, untuk yang cukupnya berapa? Udah ngitung belum? Oke, berarti satu nilai lagi nih. Ini baru didapatkan untuk yang bagusnya 0,48. Untuk yang cukupnya berapa? Ada yang sudah ngitung? Karena 2,99 ini ada menyinggung 2 area, bagus dan juga cukup. Nah, bagus sama cukup di sini. Ada yang sudah menghitung untuk yang cukupnya berapa? Coba saya panggil lagi. Taufikur Rahman, ada? Ada, Bu. Oke, berapa nilai keanggotaan untuk yang cukupnya? Kan buat yang X-nya itu 299 ya, Bu. Ya, Kalau buat C-nya itu masuk ke yang cukup yang 200. enggak, ini ya 2,99, ini kan berada di sini nih, di titik sini 2,99. Iya. Nah, itu masuk ke dalam 2 keanggotaan, dia termasuk bagus di sini dan termasuk cukup di sini. Namun berapa nilai keanggotaan untuk cukupnya? Tadi kan untuk Kalau bagus sudah dihitung, nilai keanggotaannya itu 0,48. Nah, kalau untuk yang cukupnya, dia nilai keanggotaannya berapa? kalau C-nya berarti kalau di sini berapa, Bu? C? Oh, C yang di sini? Iya, C itu berarti yang, bentuk yang segitiga C itu? Atau kalau yang kalau misalnya mhm? 2,75 berarti C-nya. Mmm, iya iya, C-nya 2,75. C-nya 2,75. Oke, atau kalau nggak pakai rumus ini, kamu juga bisa pakai rumus yang, yang linear turun. Rumus rumus yang atas berarti ya, Bu? Mhm, Min 2,99 dikurang 2,75 dibagi 2,75 dikurang 2,99. oke berapa dapatnya? 1 hasilnya. Ah, 1. Mhm. Ada yang lain? 1 dapatnya? Oke, kalau misalnya lupa, kita balik lagi ke yang rumus segitiga ya, C-nya itu yang mana sih? Ini kan yang ada, apa, yang ada C-nya itu kan untuk yang rumus segitiga, untuk yang cukup sini. C-nya itu apa sih? Kita lihat di sini ya. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, kalau kalian lupa. Nah, oke. C ini adalah nilai yang maksimumnya, oke. Jadi tadi kan ada rumus C ya, ada rumus yang melibatkan C, rumus yang ini kan tadi yang kita gunakan untuk menentukan cukup. Nah, C itu adalah nilai yang sebelah sini, kemudian B ini adalah nilai yang di tengah-tengah sini. Oke, kebayang udah? Nah, berarti balik lagi ke soal tadi, coba dihitung ulang. Nah, tadi soalnya
Berarti C itu adalah yang ini. Kemudian B itu yang 2,75. Coba jadi 0,13 bukan, Bu? coba hitung ulang. X-nya 2,99. Hasilnya 0,13 bukan, Bu? 0,13, yakin? Yang lain? 0,52 bukan, Bu? 0,52. Ya, ya betul. 0,52 ya, Mas Taufik. Coba nanti Iya, Bu. dilihat lagi operasi persamaannya. Jadi ini untuk yang kalau B-nya itu IPK-nya 2,99, dia cukup dengan membership-nya adalah 0,52. Oke. Dan dia bagus dengan membership-nya adalah 0,48. 48. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yang IPK? Nah, ini yang namanya falsification, mengubah nilai numerik menjadi nilai linguistik dan nilai keanggotaan. Ini yang namanya proses falsification. Ini adalah langkah pertama dari penarikan reasoning dengan menggunakan fuzzy. Ini baru untuk satu input ya, input IPK. Nah, sekarang untuk yang input yang kedua, yang gaji. Yang mahasiswa A, tadi gajinya 10 juta ya. Yang mahasiswa B, itu gajinya 1 juta. Oke. Mahasiswa A gajinya 10 juta itu kan berarti berada di area sini ya, antara 7 dan 12 ini. Berarti dia bisa dikategorikan sebagai besar dan juga sangat besar. 10 juta mungkin ya sekiranya di sini kali ya, kurang lebih di sini. Nah, bisa dia memotong di besar dan di sangat besar. Oke, coba dihitung berapa nilai keanggotaan 10 juta untuk yang besar dan sangat besar untuk mahasiswa A. Oke, coba dihitung nilai keanggotaannya. Ini trapesium ya pakainya. Trapesium. Coba dihitung 5 menit untuk yang gaji. Gajinya orang tuanya adalah 10 juta. Ini X-nya. X-nya 10 juta. Oke, silakan dicobain dulu aja.
Oke, coba ya. Stefani ada? Stefani ada nggak? Oke, nggak ada. Hmm, Ahmad Muzaki. Ahmad Iya, Bu. Muzaki. Ya, oke. Berapa nilai keanggotaan gaji mahasiswa A untuk yang besar, untuk nilai keanggotaannya yang besar? 2/5. Ini sangat besar atau besar aja? Dua-duanya. Yang satunya 2/5, 2/5 tuh yang mana? yang min X min D. Min Sebentar, X, min sebentar. D. Oke, itu berarti yang mana tuh? Yang min X, min D berarti yang mana? Besar atau sangat besar? D itu Ya, kan ini ya, itu yang sangat besar. Terus yang besarnya 0,6. 0,6. Kebalik nggak? Yang rumus atas ini untuk rumus yang besar. Oh gitu. Nah, yang ini yang untuk yang sangat besarnya. Hmm. Oke, ini kan Oh iya, linknya itu ya. kan linear turun ya, Bu? Heeh, ya. Jadi untuk yang besarnya tadi kebalik ya, berapa? 2/5 ya? Iya, 0,4 2/5. dan yang sangat besarnya 0,6 ya. Sangat besarnya kan yang linear naik sini ya. Oke. Kalau untuk mahasiswa B, ini mahasiswa B mah gampang nih. Kan gajinya 1 juta ya. Kalau untuk yang mahasiswa B, nggak usah dihitung berapa nilai keanggotaannya untuk gaji mahasiswa B. 1 juta tuh. Coba saya tanya Hauzan. Hauzan Raffi Atalah. Hauzan. Ini Iya, Hauzan Mbak. lagi. Ya. Ini kalau gaji 1 juta, ini dia masuk ke kategori apa? Kecil, sedang, besar, atau sangat besar? Kecil, Bu. Kecil. Oke, berapa nilai keanggotaan kecilnya? Nilai anggotanya ya? Nilai keanggotaannya berdasarkan grafik ini kalau 1 juta itu berapa? Kecilnya berapa nilai keanggotaannya? Bentar, Bu. Berarti masukin rumus juga ya, Bu? Ya nggak usah, ini mah nggak usah masukin rumus, ini kan sudah jelas Oh, dia 1 juta tuh ada di sini nih. 1 juta tuh di sini, tarik garis 1 ke ya? atas, ya 1, iya betul. Dia cuman hanya ada 1 nilai aja. Kalau 1 juta ini adalah masuk ke keanggotaannya kecil, kategorinya Hmm, kecil dengan nilai keanggotaannya adalah 1, nggak usah dihitung ini mah, udah jelas ya. Nih oke, dia Bu. 1 Makasih, Bu. ini. Ya, oke. Seperti itu, ada yang mau ditanyain teman-teman? Nah kalau yang tadi yang 10 juta
kita harus masukkan ke rumus karena dia berada di gradien sini ya, berada di kemiringan sini. Tapi kalau dia sudah jelas ada di garis lurus, entah itu satu ataupun nol, ya itu mah langsung aja gitu ya didefinisikan. Nggak perlu dihitung pakai rumus. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini proses falsifikasi, ini dilakukan untuk semua variabel input ya, baik kalau tadi baik untuk kasus ini, untuk IPK dan juga untuk gaji, dua-duanya dilakukan proses falsifikasi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses falsifikasi, berikutnya adalah kita melakukan inference. Oke, ini tadi ya sudah kita hitung gaji orang tua. Nah, dari hasil falsifikasi tadi, untuk yang mahasiswa A IPK 3,0, gaji 10 juta, kita dapatkan untuk IPK itu masuk ke kategori cukup dengan nilai keanggotaan 0,5. Kemudian IPK juga ada nilai keanggotaan, termasuk kategori bagus juga dengan nilai keanggotaannya 0,5. Kemudian untuk gaji orang tua 10 juta, itu masuk ke kategori besar dengan nilai keanggotaan 0,4 dan masuk ke kategori sangat besar dengan keanggotaannya 0,6. Itu proses falsification untuk yang mahasiswa A. Untuk yang mahasiswa B juga tadi sama ya, kita punya untuk yang mahasiswa B, IPK-nya itu masuk ke cukup 0,52, bagus 0,48. Dan untuk gajinya itu masuk ke kategori kecil dengan nilai keanggotaannya adalah 1. Oke, tadi kita sudah hitung. Selanjutnya apa nih setelah kita menyelesaikan proses falsification-nya? Nah, selanjutnya kita akan bawa nilai-nilai hasil falsification ini ke proses inference atau penalarannya. Caranya gimana? Oke. Nah, kita akan balik ke sini ya. Kita punya rule di sini tadi. Kita punya fuzzy rule. Kemudian tadi kita punya IPK cukup, bagus, besar, sangat besar. Oke, berarti kita tadi punya IPK cukup untuk mahasiswa A ya. Untuk mahasiswa A itu IPK ada cukup dan bagus. Oke, untuk IPK-nya ada 2 nilai. Ada cukup dan juga ada bagus. Kemudian untuk gajinya juga ada 2 nilai. Ada besar dan sangat besar. Oke. Nah, untuk melakukan penalaran selanjutnya berdasarkan inputan fuzzy ini, selanjutnya kita lihat ke fuzzy rule-nya. Berarti kan kalau kita punya 2 kombinasi nilai, punya 2 kategori IPK dan punya 2 kategori gaji, berarti itu kan akan ada kombinasi 4 kemungkinan ya. Yang mungkin adalah IPK-nya cukup, gajinya besar, IPK-nya cukup, gajinya sangat besar, IPK-nya besar, IPK-nya bagus, gajinya besar, dan IPK-nya bagus, gajinya sangat besar. Oke, kita lihat di sini. Kalau IPK itu cukup, IPK cukup, berarti kan ada di sebelah baris yang ini ya, IPK cukup dan gajinya besar, berarti kita ambil yang rule yang ini. Berarti kelayakannya adalah rendah. Ini rule yang pertama yang kita ambil. Kemudian ada IPK-nya cukup, gajinya sangat besar. IPK cukup, gaji sangat besar, itu juga kelayakannya adalah rendah. Oke, ini 2, kemungkinan yang kedua. Kemudian IPK-nya bagus, gajinya besar. IPK-nya bagus, gajinya besar, ini masuk ke yang ketiga. Rule ketiga adalah kita ambil ini, IPK-nya bagus, gajinya besar. Kemudian kemungkinan yang ketiga, IPK-nya bagus, gajinya sangat besar. Berarti yang ini. Ini yang keempat. Nah, jadi dua inputan ini dari IPK dan gaji dengan masing-masing memiliki 2 nilai linguistik, itu kita pilih rule yang sesuai dengan nilai linguistik dari setiap variabel ini, setiap variabel input. Oke, karena tadi kita punya IPK-nya cukup,
dan IPK-nya bagus, kemudian ininya besar dan sangat gajinya besar dan sangat besar, maka rule yang kita ambil adalah yang 4 ini. Ini adalah kalau kita transformasikan, ini adalah menjadi aturan Fuzzy ya, menjadi, kondisional. Tadi IPK-nya cukup, gaji besar, maka nilai kelayakannya rendah. IPK cukup, gaji sangat besar, nilai kelayakannya rendah. Kemudian if IPK bagus, gaji besar, tinggi, if IPK bagus, gaji sangat besar, dan nilai kelayakannya rendah. Oke, berarti akan ada 4 rule ini yang kita pakai untuk proses inference. Jadi tidak semua kita gunakan ya untuk proses inference, tapi kita pilih sesuai dengan kategori atau nilai linguistik hasil falsification dari variabel input. Oke, selanjutnya gimana? Next. Ada yang namanya konjungsi dan disjungsi. Oke, tadi kita berdasarkan fuzzy rule tadi, kita kan punya IPK, kalau IPK-nya cukup dan gajinya besar, maka nilai kelayakannya adalah rendah. Nah, tetapi rendahnya itu berapa nilai keanggotaannya? Nah, karena di sini operatornya adalah N, maka nilai keanggotaannya itu pilih yang paling kecil di antara dua nilai ini. Antara 0,5 dan 0,4, nilai yang paling kecil adalah 0,4. Maka untuk yang rendah nilai keanggotaannya adalah 0,4. Kemudian rule yang kedua, if IPK-nya cukup, gajinya sangat besar, maka nilai kelayakannya adalah rendah. Nilai keanggotaannya gimana? Itu pilih yang paling kecil, antara 0,5 dan 0,6. Maka nilai keanggotaannya adalah 0,5. Kemudian yang ketiga, IPK-nya bagus, gajinya besar, maka nilai kelayakannya adalah tinggi. Berapa tingginya? Ya, ini lihat dari nilai keanggotaan yang terendahnya, yaitu 0,4. Kemudian yang rule yang terakhir yang kita ambil adalah IPK-nya bagus, gajinya sangat besar, maka nilai kelayakannya rendah dengan nilai keanggotaannya adalah 0,5. Karena ini nilai yang paling kecil antara 0,5 dan 0,6. Nah, ini adalah kita menggunakan operatornya adalah N ya di sini untuk proses melakukan inferensi ini. Ada yang mau tanya dulu? Jadi dari tadi input dilakukan falsification, kita dapat fuzzy input, fuzzy input dimasukkan ke dalam rule, fuzzy rule, kemudian kita ambil fuzzy rule yang sesuai. Selanjutnya dilakukan operasi konjungsi untuk mengambil nilai nilai kelayakan atau nilai membership dari output. Jelas? Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau tidak ada next. Nah, dari sini ini proses disjungsi. Nah, kenapa di sini bisa nilai kelayakannya rendah 0,5 dan nilai kelayakannya tinggi 0,4 akhirnya? Nah, ini ada di proses OR di sini. Ini menggunakan proses OR. Apa yang di-OR-kan? Nah, nilai rendah, ini rendah ya. Nilai kelayakan rendah itu kan ada 3 ya. Ada ini 0,4, 0,5, dan juga 0,5. Nah, ini tiga-tiganya rendah. Mana yang kita ambil, itu kita lakukan operasi OR. Kalau outputnya sama. OR itu kan nilai kelayakan diambil, nilai keanggotaan diambil yang paling tinggi ya. Maka di sini setelah dilakukan operasi OR untuk output yang sama, berarti untuk rendah diambil nilai keanggotaannya adalah 0,5 karena 0,5 adalah nilai yang paling maksimum di antara 3 nilai ini. Kemudian untuk yang tinggi, karena dia cuma ada satu nilai, kita tidak perlu mengorkan, tapi langsung aja diambil bahwa tingginya adalah 0,4. Karena dia tidak ada yang sama ya, tinggi hanya ada satu output, sedangkan rendah ada 3 output. Karena kalau outputnya lebih dari satu, maka dilakukan operasi OR. Tapi kalau cuma satu, ya langsung diambil gitu ya. Jadi kesimpulan dari ini, kita punya kalau tadi IPK 3,0, gaji 10 juta, berarti itu didapatkan
dari hasil falsification dan inference-nya didapatkan nilai kelayakannya adalah rendah 0,5 dan tingginya 0,4. Ada yang mau tanyain dulu? Sudah jelas? Oke, selanjutnya. Oke, tadi sudah ya. Nah, selanjutnya nilai tadi kita punya nilai kelayakan rendah 0,5 dan tinggi 0,4. Kita kan punya tadi punya metode model Mamdani ya untuk memetakan output fuzzy menjadi nilai numerik kelayakan. Tadi kita punya bentuknya adalah trapesium seperti ini. Rendah itu adalah kalau bernilai 1 jika nilai kelayakannya kurang dari 50 dan berada di antara 0 sampai 1 kalau berada di antara 80 sampai 50. Kemudian yang tinggi tadi dikatakan bernilai 1 jika lebih dari 80 dan bernilai antara 0 sampai 1 kalau berada di antara 50 sampai 80. Nah, nilai kelayakan 0,5 itu ada di area rendah sebelah sini. Ini diarsir ya. Kalau kita tarik garis 0,5 itu ada di sebelah sini dan kita tarik garis ke sana di rendah 0,5 rendah. Berarti di sini di area rendah 0,5 berarti ada di area sini. Luasnya segini. Kemudian, tapi dia juga termasuk tinggi. Tinggi dengan nilainya 0,4. 0,4 tinggi berarti ada di area ini yang diarsir. Oke. Ya, jadi kita tinggal narik garis saja. Untuk yang rendah berarti areanya adalah abu-abu kiri ini. Untuk yang tinggi areanya adalah abu-abu yang kanan sini. Karena tadi rendah 0,5, tinggi 0,4. Nah, kalau digabungkan, berarti kita punya area yang bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuk area seperti ini. Gabungan antara rendah dan tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan nilai kelayakannya? Nah, itu dengan menggunakan yang namanya center of gravity atau pusat gravitasi. Jadi kita cari satu titik yang menjadi titik gravitasi dari area tersebut. Oke. Nah, ini kita cari nih. Ini kalau kita punya bidang seperti ini, bidang seperti ini titik gravitasinya ada di mana? Atau titik keseimbangannya ada di mana? Itu yang perlu kita cari, maka itulah nilai kelayakannya. Cara menghitung center of gravity gimana? Nah, kita bisa mengambil sampel beberapa nilai yang ada di area abu ini. Sampelnya bisa diambil dari area yang rendah dan juga diambil dari area yang tinggi. Sampelnya berapa yang diambil? Tidak ada aturan berapa sampel yang harus diambil, hanya saja semakin banyak sampel yang diambil, maka nanti center of gravity-nya akan semakin akurat. Kayak di sini contoh kita ambil sampelnya hanya 10. Dengan perbedaan nilai antar sampelnya adalah intervalnya 10. Oke, berarti di sini kita ambil 10 titik ya. 10, 20, 30 sampai dengan 100. Nah, ini untuk setiap titik ini dikalikan dengan nilai kelayakannya. 10 sampai 60 itu kan ada di area rendah. Maka dikalikan dengan 0,5. Sedangkan 70 sampai dengan 100 itu ada di area tinggi. Maka dikalikan dengan 0,4. Karena nilai kelayakannya 0,4. Kemudian dibagi dengan jumlah dari nilai kelayakan di setiap titiknya. Jumlah dari nilai keanggotaan di setiap titik. Ada 6 titik di 0,5, ada 4 titik di 0,4. Maka didapatkan hasil nilai kelayakan untuk mahasiswa A adalah 52,39. Nah, kalau misalnya saya mau sampelnya ngambil 20, Bu, boleh nggak? Boleh. Silakan ya. Kalau mau 5 saja boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Cuman yang perlu dicatat adalah bahwa semakin banyak sampel, maka itu semakin akurat dalam menentukan center of gravity-nya. Kalau satu boleh nggak? Kalau satu kayaknya enggak ya. Kalau satu tidak akan terlihat gitu ya persebarannya. Oke, ada yang mau tanyain dulu?
Untuk yang mahasiswa A, kita sudah dapatkan nilai kelayakannya adalah 52,39. Oke, nah untuk yang mahasiswa B itu juga dilakukan proses yang sama, mulai dari falsification, tadi kita sudah hitung falsification untuk mahasiswa B, cukupnya 0,48, bagusnya 0,48 dan cukupnya 0,52. Kemudian untuk gaji orang tuanya ada di kecil dengan nilai keanggotaannya 1. Prosesnya sama, selanjutnya adalah inference dengan melakukan konjungsi dan disjungsi. Kalau untuk yang mahasiswa B, itu rule-nya karena dia punya cukup dan kecil, maka nilai kelayakannya adalah tinggi. Kemudian dia ada cukup dan sedang, maka nilai kelayakannya itu rendah. Kemudian ada IPK-nya besar dan gaji kecil, nilai kelayakannya tinggi. Kemudian ada IPK-nya besar dan gajinya sedang, nilai kelayakannya adalah tinggi. Ini berdasarkan rule yang tadi ya, berdasarkan ini. Ini dibangun berdasarkan rule yang, berdasarkan rule yang ini. Ya, karena tadi yang untuk mahasiswa B itu kan IPK-nya cukup, gajinya kecil, kemudian IPK-nya bagus, gajinya kecil. Ya, sama selain kecil sebetulnya dia juga ada di area sedang ya. Sedang dengan 0, gajinya sedang dengan keanggotaan 0 dan gajinya ini sedang, cukup, sedang dengan keanggotaan 0 dan bagus dengan sedang. Oke, jadi ada 4 rule ini untuk yang mahasiswa B. Oke, ini ya untuk mahasiswa B, dia ada di titik 1 juta ini. Ini masuk di kecilnya 1 keanggotaannya, tapi dia juga termasuk titik paling minimum untuk sedang. Jadi sedangnya adalah 0. Oke, nah dari situ kita dapat 4 rule ini. Nah, di sini ada nilainya, ada tingginya ada 2, tingginya ada 3, rendahnya ada 1. Berarti ini diorkan. Sehingga didapatkan yang diambil adalah tinggi yang 0,52. Dan rendahnya adalah 0. Hanya 1 nilai, berarti langsung diambil. Rendahnya adalah 0. Selanjutnya ini oke, setelah kita dapat ini, sama dengan yang tadi di mahasiswa A, kita juga hitung center of gravity-nya tadi. Nah, untuk yang mahasiswa B, itu dia hanya punya 1 nilai, ada 2 ya sebetulnya, punya 2 nilai, rendah 0 dan tinggi 0,52. Rendah 0 itu kan berarti areanya garis aja di sini ya. Oke, nggak ada area gitu. Cuma garis aja. Tapi untuk yang tinggi 0,52 berarti areanya adalah ini tinggi. Tinggi itu termasuk dari batas trapesium ini. 0,52 berarti seperti ini areanya. Nah, kemudian dari area ini kita juga hitung center of gravity-nya. Nah, bisa jadi di sini titik sampelnya bisa berbeda ya dengan yang mahasiswa tadi karena areanya juga berbeda gitu ya. Bentuk areanya berbeda, kemudian luasnya juga berbeda. Nah, sama di sini juga kita membuat atau mengambil sampel untuk menentukan titik-titiknya. Ini kalau yang untuk yang mahasiswa B itu diambil 4 sampel. Sama ya untuk yang kalau nilainya 60 di sini kelayakannya nilai keanggotaannya adalah 1/3, 65 di 1,2, 70 di di 1, 80 juga 0,52, 70 juga 0,52. Nah, kemudian dihitunglah titik gravitinya, center of gravity-nya, pusat gravitasinya, didapat nilai kelayakan untuk mahasiswa B adalah 69,66. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau kalian mau mengambil lebih banyak titik sebagai sampel, itu boleh. Ini hanya mengambil 4 ya. Kalau mau mengambil lebih banyak sampel, itu silakan. Yang penting, kalian perlu mengalihkan titik sampel tersebut dengan nilai keanggotaannya. Kalau misalnya kalian ngambil sampel di sini 90, ini kan nilai keanggotaannya adalah 0,56. Kalau kalian misalnya ngambil sampel lagi di titik 100, berarti ini juga 0,52.
Tapi kalau misalnya kalian ngambil sampel di titik 55 misalnya, 55 kan ada di sini ya. Nah, kalian harus menentukan ini berapa sih nilai keanggotaan yang ada di sini. Nah, itu balik lagi ke rumus trapesium tadi. Ada yang mau ditanyain? Ada? Oke, semoga jelas ya. Nah, jadi keputusannya apa tadi? Dari hasil perhitungan tadi, mahasiswa A nilai kelayakannya adalah 52,39. Mahasiswa B 69,66. Jadi yang lebih layak mendapatkan beasiswa berdasarkan fazi sistem tadi adalah mahasiswa B. Nah, ini lebih sejalan ya dengan intuisi kita sebagai manusia gitu. Walaupun mahasiswa A IPK-nya lebih tinggi daripada mahasiswa B gitu, tapi kalau beasiswa biasanya lebih cenderung ke kayaknya gaji orang tua lebih berpengaruh gitu ya daripada mungkin IPK-nya. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita break dulu ya sekitar 15 menit sebelum nanti saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, break dulu. Oke, silakan kita break dulu 15 menit. Oke. Nah, ini untuk suhu dan kelembaban ini didefinisikannya seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ini didefinisikan berdasarkan pengetahuan pembuat sistemnya atau perancangnya. Kelembaban. Oke. Nah, ini kebetulan misalnya ini adalah sistem yang akan diterapkan di iklim yang subtropis, yang cuacanya itu ada ekstrim dingin dan ekstrim panas misalnya. Makanya di sini suhunya dibagi menjadi 5 nilai. Tapi kalau misalnya sistem penyiraman ini misalnya digunakannya akan di Indonesia, di mana hanya ada suhunya mungkin dingin, hangat, dan panas, maka kita bisa juga mendefinisikan variabel linguistiknya itu cukup 3. Jadi itu disesuaikan ya dengan tempatnya, dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan kelembabannya. Ini adalah contoh yang akan kita gunakan untuk membangun sistem penyiraman air tadi. Ini untuk inputnya ada 2, suhu dan kelembaban. Kemudian untuk outputnya adalah durasi atau lama penyiraman. Di sini durasi atau lama penyiraman itu adalah antara 0 sampai 60 menit. Di mana untuk setiap variabel linguistik itu ada satu nilai pembatasnya. Short itu dikatakan short, durasinya adalah 20 menit. Medium adalah 40 menit dan long adalah 60 menit. Nah, beda ini adalah yang disebut dengan model inference Sugeno. Jadi kalau Sugeno itu kita hanya perlu mendefinisikan nilai batas untuk si variabel linguistiknya. Kalau tadi kita di Mamdani, balik lagi ke sebelumnya ya, kalau di Mamdani itu dia berupa area untuk menentukan variabel linguistik untuk outputnya. Sedangkan kalau di Sugeno itu kayaknya kita hanya perlu satu nilai yang menjadi batas, satu nilai yang menjadi cut off untuk setiap setiap nilai linguistik ini. Oke, jadi kelihatan ya bedanya kalau yang Mamdani tadi berupa area, kalau ini hanya berupa satu titik saja. Jadi kalau ada 3 variabel linguistik berarti ada 3 nilai atau ada 3 titik potong gitu ya. Kalau misalnya ada 4 nilai linguistik berarti ada 4 nilai yang menjadi titik potongnya. Kemudian ini untuk yang Sugeno seperti ini outputnya. Jadi bedanya adalah hanya di bagian fungsi keanggotaan untuk outputnya saja. Kemudian untuk fuzzy rule, nah ini dibangun berdasarkan tadi ya, berdasarkan pengetahuan. Kita punya fuzzy rule seperti ini berdasarkan temperatur dan suhunya. Contohnya jika temperaturnya sangat dingin, kemudian cuacanya juga kering, maka dilakukan penyiraman dalam durasi yang lama.
Tapi kalau suhunya panas dan misalnya kelembabannya basah, maka penyiramannya cukup sebentar misalnya. Oke, ini rule ini dibangun berdasarkan pengetahuan pakar. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke proses tahapan pertama dalam fuzzy-based system, yaitu fuzzification. Oke, fuzzification-nya di sini tadi kita punya suhunya 37 derajat dan kelembabannya 12%. Oke, coba sekarang kalian hitung. Untuk suhu 37 derajat itu ada di sini ya. Ada di sebelah sini. Dia berada di antara warm dan di antara hot. Kemudian kelembaban 12% itu ada di antara moist dan juga di antara dry. Dia masuk ke kategori moist tapi juga masuk ke kategori dry. Kemudian untuk yang suhu masuk suhu 37 derajat masuk ke kategori warm dan juga masuk ke kategori hot. Oke, untuk langkah pertama ini silakan kalian hitung atau silakan kalian lakukan proses fuzzification-nya untuk kedua variabel ini. Suhu 37 derajat, kelembaban 12%. Oke, silakan dihitung. Matkul kita hari ini kita udah anjing udah siap banget Cip ya. Yoi. Gila apa Jara Caca. Nah ini anak teknik anjing. Oh enggak departemen UI biarin aja dah. Anak UI itu kita harus sombong.
Oke, untuk suhu berapa nilai keanggotaan untuk kategori warm? Yohana Lydia ada? Ada Ibu. Oke, berapa nilai keanggotaan suhu untuk linguistic warm, untuk kategori warm? 0,67 bukan ya Bu? 0,67. Ya, 0,67. Kemudian kalau yang hotnya berapa? 0,33 Bu. Oke. Ya. Oke, untuk yang suhu, makasih Mbak. Ini ada warm di 0,67 atau 2/3 dan hotnya 1/3 atau 0,33. Oke, betul. Selanjutnya untuk yang kelembaban. Ada yang mau jawab? Fadli Aryu. Ya Bu, ada Bu. Oke, untuk yang kelembaban, ini kan masuk Untuk ke yang dry moist ya. Iya Gimana? Bu, untuk yang dry-nya itu di 0,8 dan yang moist-nya itu di 0,2. Oke, betul. Untuk yang moist-nya, ini ada di 0,2 dan dry-nya 0,8 atau 4/5. Oke ya, udah bisa ya. Oke, ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Kenapa dapat 0, untuk suhu, kenapa dapat warmnya 2/3? Warm itu kan ada di yang regresi turunnya sini ya. Berarti prosesnya adalah 37 dikurangi 39 dibagi 39 per 36. Kemudian untuk yang hotnya ada di area naik. Oke, berarti 37 dikurang 76 dibagi 39 dikurang 36, dapat 1/3. Kemudian untuk yang dry, itu ada di regresi turun. Kemudian untuk yang moist, itu ada di regresi naik. Oke. Selanjutnya, nah kita sudah punya nih suhu warmnya 2/3 atau 0,67, hotnya 0,3. Kemudian kelembaban, dry-nya 0,8 dan moist-nya 0,2. Oke, berikutnya adalah lakukan inference dengan menggunakan metode Sugeno. Pertama inference dulu berdasarkan fuzzy rule di sini. Oke, silakan dicoba dulu untuk melakukan inference fuzzy rule-nya. Untuk menentukan fuzzy rule yang akan digunakan itu yang mana saja. Oke, karena ini sebenarnya nggak perlu ngitung ya. Oke, coba saya panggil aja langsung. Agung Ramadan. Agung Ramadan. Iya Bu. Oke, ini gimana nih proses rule-nya? Rule mana saja yang terambil jika kita punya suhunya warm dan hot, kemudian kelembabannya punya dry dan moist? Maka rule-nya mana saja yang akan kita pakai? Ya, gimana Agung? Maksudnya itu gimana Bu? Ini kan kita tadi sudah melakukan fuzzification. Kita sudah mendapatkan nilai fuzzy untuk suhu itu adalah warm dengan derajat keanggotaan 2/3, kemudian suhu itu hot dengan 1/3. Kemudian untuk input yang kedua, kelembaban, kita sudah menghitung nilai fuzzy-nya, dry 4/5 dan moist 1/5. Nah, dari dua input ini, kamu tentukan nih di dalam kotak ini, di dalam kotak putih ini, rule mana yang terambil. Kalau kita punya suhu warm dan hot, kelembaban punya dry dan moist, maka
Yang mana rule yang akan diambil dari tabel yang ini? Yang mana saja? Hmm? Untuk Gimana? suhunya tuh Bu Mm-mm. masuk L ya? Kenapa masuk L? Kenapa masuk L? Oke, saya bantu dulu ya. Untuk satu rule. Oke, di sini kan suhu ada warm, berarti kan suhu warm nih. Kemudian ada kelembaban dry. Suhu warm, kelembaban dry, maka yang diambil adalah L. Nah, terus kemungkinan yang lain apa? Selain itu, pasangkan antara suhu dengan kelembaban. Tadi kita sudah warm dan dry. Kemudian di sini ada nilai apa lagi? Hot dan moist tuh. Kenapa? Warm dan Moist. warm dan moist. Oke, di sini ada warm dipasangkan dengan moist. Hasilnya adalah medium ya. Oke, terus apa lagi? Kemungkinan yang ketiga apa? Rule yang bisa diambil. Hot dan moist Bu. Hot dan Moist. hot dan moist. Hot dan moist. Oke, hot dan moist itu didapat penyiramannya medium. Terus ada lagi? Dry dan moist tuh. Dry dan moist. Dry dan moist kan kelembaban. Tidak bisa kita pasangkan. Ini sama-sama kelembaban. Kita pasangkan suhu dengan kelembaban. Dry dengan hot, Bu. Dry dengan hot. Oke. Ini ya. Nah, berarti ada 4 rule ini yang akan kita gunakan untuk proses inference berdasarkan kombinasi dari 2 variabel linguistik suhu dan 2 variabel kelembaban. Ini ada 2 nilai, ini ada 2 nilai. Berarti kali 2 akan ada 4 kemungkinan rule yang kita gunakan. Nah, kita cari di sini rule yang tepat sesuai dengan 2 nilai ini mana ya, dipasangkan antara suhu dengan kelembaban. Oke. Nah, setelah itu tadi ya kita punya ada warm dengan dry. Warm dengan dry menghasilkan durasinya long. Kemudian warm dengan moist menghasilkan durasi medium. Lalu hot dengan dry itu menghasilkan durasi long. Kemudian satu lagi hot dengan moist itu menghasilkan durasinya adalah medium. Kayak ini long, medium ini diambil dari rule yang sini ya. Diambil dari fuzzy rule yang ada di sini. Kemudian berikutnya ini kan harus menentukan nilai keanggotaannya. Karena di sini operasinya adalah N, maka diambil nilai keanggotaan yang paling kecil. 2/5 dengan 4/5, 2/3 dengan 4/5 itu lebih kecil 2/5. Maka yang diambil adalah 2/5. Untuk operasi disjungsinya. Kemudian operasi N-nya. Kemudian untuk yang medium ini kan ada 2 kemungkinan nilai keanggotaan nih. 2/3 dan 1/5. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1/5. Kemudian untuk rule yang ketiga, ada 2 nilai keanggotaan, 1/3 dan 4/5. Yang paling kecil 1/3. Kemudian yang rule terakhir yang keempat, ada 2 nilai keanggotaan, 1/3 dan 1/5. Yang paling kecil 1/5. Nah, oke, dari sini kita punya 2 nih, ada dua durasi, ada long dan ada medium. Nah, untuk durasi yang sama ini dilakukan operasi OR. Oke. Sehingga aturan setelah operasi OR ini
Sehingga kita dapatkan berapa nilai long dan mediumnya yang akan kita gunakan untuk inference di outputnya nanti. Oke, kita punya dua nilai long, 1/2/3, yang satu 1/3. Kemudian ada dua nilai medium, 1/5 dan 1/5. Nah, ini kita lakukan operasi OR kalau ada output yang sama seperti ini. Oke, jadi ini untuk yang long, coba saya tanya lagi ke sini. Dwi Bagus. Iya Bu, kenapa Bu? Oke, Dwi Bagus untuk yang long, ini kan ada dua nilai nih. Diambil yang mana nilai keanggotaannya untuk durasi is long? Apakah Yang satu? long 2/3, yang medium 1/5 Bu. Ya, oke. Nah, untuk OR itu ambil yang nilai keanggotaannya tinggi ya, paling tinggi. Jadi di sini kita ambil yang 2/3 dan mediumnya 1/5. Nah, selanjutnya ini kita petakan ke yang inference Sugeno tadi. Kita punya dua nilai ya. Kita punya long 2/3 dan medium 1/5. Oke, long. Long itu ada di 60. Nilainya adalah keanggotaannya 2/3. Kemudian yang medium dinilai durasinya 40 dengan keanggotaannya adalah 1/5. Nah, kalau di Sugeno itu untuk menentukan berapa outputnya itu hanya tinggal melakukan yang namanya weighted average atau rata-rata dengan pembobotan. Jadi kita cukup mengalihkan antara nilai batas dengan nilai keanggotaan. Berarti kalau yang long 60 dikali dengan 2/3. Kemudian untuk yang mediumnya berarti 40 dikali dengan 1/5 dibagi dengan jumlah dari nilai keanggotaannya ini, nilainya. Maka didapatkan durasi penyiraman kalau misalnya suhunya tadi berapa? 27 derajat dan kelembabannya 12%, maka lama penyiraman yang diperlukan adalah selama 55,38 detik. Oke, jadi beda ya kalau tadi di Mamdani kita menggunakan center of gravity. Tapi kalau di Sugeno itu menggunakan weighted average atau rata-rata dengan bobot, rata-rata dengan pembobotan. Oke, dari penjelasan itu ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, jadi setelah tadi kita coba untuk menyelesaikan satu kasus pemberian beasiswa, satu khusus untuk penyiraman tanaman. Sebetulnya mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan nih, karena tadi kan kok Faji itu banyak intuisi yang harus dipakai, banyak menggunakan pengetahuan pakar dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah Faji based system? Nih, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab di sini. Pertama mungkin dari modelnya dulu. Kita pakai model Mamdani atau Sugeno. Nah, tadi kita lihat model Mamdani itu sepertinya lebih model Sugeno itu lebih sederhana daripada model Mamdani gitu ya. Namun di sini model Mamdani itu memang digunakan untuk sistem yang memerlukan intuisi dibandingkan dengan yang Sugeno. Sedangkan Sugeno itu biasanya digunakan untuk sistem yang sistem kontrol yang dimana perhitungannya itu perlu lebih cepat dibanding dengan yang Mamdani. Mamdani ini kan dia kasus-kasus untuk yang lebih memerlukan intuisi seperti kasus pemberian beasiswa gitu ya. Dia lebih intuitif dibandingkan dengan yang model Sugeno. Sedangkan Sugeno itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memerlukan perhitungannya cepat gitu ya, yang lebih cepat kemudian lebih sederhana seperti contoh kontrol penyiraman tadi gitu ya. Kita tidak perlu intuisi dalam penyiraman, tapi kita butuh lebih perhitungannya cepat bisa dilakukan secara real time gitu ya. Oke. Dari dua kasus tadi kita bisa melihat bagaimana mana yang lebih tepat untuk Mamdani, mana yang lebih tepat untuk Sugeno. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jumlah nilai linguistik untuk setiap variabel? Nah, contoh tadi di kasus suhu ya. Suhu itu kita definisikan 5 variabel linguistik. Kemudian boleh nggak kita gunakan yang 3 variabel linguistik atau misalnya 4? Ya sebetulnya boleh saja, itu silakan disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kebutuhan sistem kalian, misalnya untuk penyiraman,
dibutuhkan untuk di lingkungan yang suhu yang iklimnya subtropis, mungkin kita perlu variabel variabel linguistik suhu lebih banyak dibandingkan kalau kita mendesain sistem itu untuk yang di daerah tropis gitu, di mana suhunya itu tidak terjadi, perubahan suhu yang, sangat signifikan gitu ya. Kemudian juga, untuk kasus-kasus lain juga sama ya. Jadi tidak ada panduan berapa nilai linguistik yang bisa digunakan untuk setiap variabelnya. Jadi itu disesuaikan dengan kasusnya dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian untuk bentuk fungsi keanggotaan juga sama ya. Apakah menggunakan trapesium atau segitiga atau Gaussian itu juga tergantung dari kasusnya juga. Untuk yang kasus-kasus di mana ada satu nilai yang nilai stabil gitu ya. Misalnya untuk tanaman suhu antara 15 derajat sampai dengan 20 derajat itu dianggapnya sama saja. Itu misalnya dianggap suhunya adalah suhu yang normal misalnya. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsinya adalah trapesium gitu, karena ada satu nilai yang dia mencapai nilai stabil pada range tertentu gitu. Sedangkan kalau yang, yang segitiga misalnya tadi pada kasus IPK ya, IPK itu ada satu titik yang menjadi pembatas bahwa IPK ini dikatakan cukup gitu, hanya satu nilai yang menjadi batasan untuk dikatakan cukup gitu. Nah, itu kita gunakan yang segitiga. Jadi balik lagi ke kasus yang dilakukan. Kemudian untuk batas nilai linguistik juga sama. Misalnya kita mau mengelompokkan tadi IPK yang buruk itu berapa sih, IPK yang tinggi itu berapa. Itu kita bisa menggunakan, eee, apa ya, pengetahuan kita di umumnya umumnya definisi mengenai IPK itu gimana sih, umumnya di masyarakat kita misalnya. Itu, model-model pengetahuan seperti itu yang bisa kita gunakan juga untuk menentukan batas nilai linguistik. Misalnya umumnya sih, kalau IPK-nya lebih dari 3 itu misalnya dalam pekerjaan misalnya, batas minimum IPK tuh misalnya IPK lebih dari 3,25 tuh udah dianggap bagus kok gitu. Nah, kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menentukan batas nilai linguistik. Kemudian yang ketiga fuzzy rule. Fuzzy rule yang tepat juga sama ya. Fuzzy rule juga kita bisa berangkat dari pengetahuan yang kita miliki. Misalnya tadi pada kasus beasiswa, kita nih sebagai manusia tuh tahu gitu kalau orang yang kaya banget terus IPK-nya rendah, itu kayaknya enggak deh untuk dapat mahasiswa itu kayaknya enggak mungkin gitu. Makanya itu peluangnya itu rendah. Tapi kalau anak yang pinter, terus misalnya berasal dari keluarga yang eh, ekonominya sederhana misalnya itu berarti kemungkinan besar untuk, dapat beasiswa itu sangat besar gitu. Nah, kita bisa membangun fuzzy rule itu dari pengetahuan-pengetahuan kita yang seperti itu. Tapi kemudian untuk menemukan jawaban dari 5 pertanyaan ini secara optimal memang perlu dilakukan proses observasi ya. Jadi mungkin satu desain tidak berhasil, kita bisa melakukan iterasi untuk memperbaiki desainnya gitu. Misalnya, oh ternyata Mamdani kurang cocok nih, cobain deh dengan Sugeno, ternyata lebih cocok misalnya. Itu bisa dilakukan secara observasi ya, dengan menyesuaikan dengan dataset yang digunakan. Nah, kalau misalnya tidak ada pengetahuan sama sekali gitu ya, atau nggak tahu nih sama sekali untuk kasus ini pengetahuan kita nggak ada gitu, gimana? Nah, kita bisa mengkombinasikan ini, mendesain fuzzy based system ini, kita kombinasikan dengan algoritma optimasi. Jadi kita menggunakan algoritma optimasi untuk menemukan nilai-nilai jumlah variabel linguistik yang tepat, yang optimal untuk menentukan fungsi keanggotaan, batas nilai, kemudian fuzzy rule, itu kita bisa juga memanfaatkan yang namanya algoritma optimasi. Contohnya apa algoritma optimasi? Contohnya genetic algorithm atau algoritma genetika. Itu bisa kita gunakan untuk mengoptimasi parameter-parameter dalam merancang fuzzy based system ini. Contohnya kita menggunakan kromosom di dalam genetik algorithm itu untuk mencari batas nilai linguistik yang paling optimal. Misalnya itu kita bisa mendesain itu. Kalau misalnya memang pengetahuan kita tuh sama sekali tidak ada. Kita tidak ada, pakar juga tidak ada gitu. Kita bisa memanfaatkan algoritma optimasi gitu ya. Di sini udah banyak kok yang menggabungkan algoritma genetika dengan fuzzy, bahkan dengan neural network juga ada gitu ya, neurofuzzy dan seterusnya. Itu bisa kita manfaatkan kalau kita tidak punya pengetahuan atau kita tidak punya kepakaran di bidang yang kita akan rancang fuzzy-nya.
Oke, ada yang mau ditanyain? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau cek presensi dulu ya. Tadi belum saya cek presensinya. Yang saya panggil tolong untuk tolong untuk menjawab. Muhammad Karof Ardafa Barus. Hadir, Bu. Hadir. Abid. Hadir, Bu. Avatar Bintang. Hadir, Bu. Tesalonika. Tesalonika Maura Ardi. Fadli tadi ada ya? Ya Fadli tadi. Ada, Bu. Muhammad Rafif. Muhammad Rafif Raditya. Hadir, Bu. Hadir. Amalia Zahra, tadi udah ya, ada Amalia Zahra. Muhammad Fatir. Hadir, Bu. Alisa Dena. Alisa Dena. Alisa Dena, oh ada. Oke. Alisa Dena. Runa. Hadir, Bu. Edelweiss. Hadir, Bu. Julian. Hadir, Bu. Ariel. Hadir, Bu. Taufikur Rahman, tadi sudah ada. Hadir, Bu. Anissa. Oke, Anissa Azahra. Hadir, Bu. Rudi Firdaus. Ahmad Muzaki. Hadir, Bu. Lu'lu'il Maknun Ardiansyah. Hadir, Bu. Muhammad Zikra. Hadir, Bu. Dwi Bagus. Hadir, Bu. Stepani. Stepani. Hadir, Ibu. Rifa. Hadir, Bu. Elizer. Elizer Saron. Indra Damarjati. Bening Pastika. Hadir, Bu. Muhammad Safwan. Hadir, Bu. Syahri ini berkenaan dengan Fazi ya. Fazi dengan algoritma Fazi pengerjaannya secara berkelompok maksimal 3 orang. Silakan kalian bisa mulai mencari kelompok atau membentuk kelompok. Kemudian algoritma yang digunakan adalah algoritma Fazi. Lalu untuk dataset itu juga dataset silakan kalian bisa mencari dataset sendiri dengan syarat tidak boleh ada yang sama antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, jadi setiap kelompok mengerjakan menggunakan dataset yang berbeda. Oke, rule-nya adalah itu ya kurang lebih. Jadi kalau satu kelompok 3 orang, algoritmanya menggunakan Fazi baik dan dua-duanya ya, Fazi model Mamdani dan Fazi model Sugeno. Kemudian dataset bisa dicari sendiri. Dataset silakan kalian yang menentukan sendiri dengan syarat dataset harus unik. Ya, tidak boleh ada yang sama antar kelompok. Kemudian untuk presentasi tugas besar itu akan diselenggarakan di pekan ke-15 sampai dengan pekan 16, 15 dan 16. Jadi di sekitar tanggal akhir Desember lah ya, minggu ketiga sama minggu keempat Desember untuk pelaksanaan presentasinya. Ada yang mau tanya dulu? Oh ya, ini satu lagi. Ada grup ini nggak? Ada grup kelas ini nggak? Grup kelas kecerdasan buatan ini nggak? Grup Ada, PA. Bu, tapi masih yang lama, Bu. Oh, kalau ini bisa bikin grup baru lagi aja ya. Iya, Bu. Sekiranya yang lama tidak memungkinkan, tolong bikin grup baru aja.
Ya, dan tolong nanti invite saya ke situ. Oke, baik, mungkin itu saja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.